Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Steven. Dan di video kali ini gue bakal jawab-jawabin pertanyaan kalian alias Q&A. Yoi, karena udah hampir seminggu lalu gue itu nge-hit 3000 subscriber. Dan sebagai ucapan terima kasih, gue pengen berinteraksi langsung dengan kalian dengan cara gue open Q&A di community, di YouTube video, di Instagram, dimanapun di sosial media gue pun lu boleh tanyain dan gue bakal jawab di video ini. Di video ini gue udah berusaha jawabin pertanyaan kalian semua, karena ada pertanyaan-pertanyaan double. Gue jawabin satu aja ya. Maksudnya gue ambil satu aja gitu sebagai perwakilan, karena banyak banget pertanyaan yang sama dari orang yang beda gitu. Oke? Karena banyak, gue pengen langsung mulai ya kali ya. Oke, yang pertama pertanyaan dari Trisakti. Dilo or Shogo? Jawaban gue adalah Dilo, yes. Karena Dilo itu beatboxer, salah satu beatboxer yang kata gue variannya banyak ya. Kalau Shogo itu sorry to say, gue bilang dia gimana ya, atau memang dia style begitu, nggak tau lah. Tapi memang selera kali, gue sukanya Dilo. Next, kita punya dari Muhammad Aldi. Efek yang paling susah lo pelajari apa bang? Efek yang paling susah dulu itu double sound, yang pastinya gue sampai 2 bulan, sampai 3 bulan gitu gue baru dapet. Dulu tuh gue sampai dikatain kayak orang tolol gitu, kayak orang bego katanya. Apaan sih lu kayak suara kayak gitu-gitu. Tapi pas udah jadi langsung asik. Next, kita punya dari Zaki Ardi. Bang, gimana supaya suara kita seperti inertia dan audikel? Dan apakah benar kalau orang gemuk inward bass-nya dalam? Oke, gue bakal jawab. Kita nggak bakal bisa samain inward bass seseorang gitu, karena pita suara orang beda-beda. Contohnya aja siapa gitu, misalkan kayak inertia sama audikel, walaupun inertia jago inward bass dan audikel juga jago, dia nggak sama gitu suaranya. Jadi kita nggak bisa samain, karena setiap orang itu pita suaranya beda-beda. Dan apa benar kalau orang gemuk inward bass-nya dalam? Enggak. Contohnya Fadil enggak, audikel juga enggak, inertia doang. Piara Teban juga kayaknya nggak terlalu gemuk-gemuk banget. Next, dari Azura Gamer. Bang, pernah nggak beatbox di tempat rame? Nih ya, di sini fotonya. Terakhir tahun kemarin itu gue ikut di Werewolf Beatbox Battle di Tangerang, yang diadain sama Tangerang Beatbox. Oke. Udah terjawab semua ya. Jadi ini kan banyak banget yang nanya ini, jadinya gue ambil satu aja. Next, kita punya dari Muhammad Adi lagi. Yang tadi apa sih, Muhammad Adi apa Aldi? Pokoknya ini ya, Muhammad Adi. Bang, udah berapa lama belajar beatbox dan pertama kali beatbox terinspirasi dari siapa? Gua udah belajar beatbox dari 2014 awal, 2014 atau 2014 akhir kayak 2015. Pokoknya waktu SMP dah, gua nggak tahu kapan pastinya. Dan pertama kali beatbox terinspirasi dari siapa? Ya terinspirasi waktu itu pada zamannya Jakarta Beatbox. Tentunya gua search di YouTube atau di Instagram, keluarnya Beatbox Indonesia atau Jakarta Beatbox. Ya. Dan next, Restu Maulidan. Siapa beatboxer yang paling lu suka bang? Beatboxer yang paling gue suka sekarang siapa ya? Kalau dari Indonesia gue punya Ego Fernando. Gue suka banget sama dia, style-style banyak banget. Dan gue pokoknya demen dah sama acara beatboxnya dia. Kalau dari luar mungkin gue demen sama Wawat ya, karena dia musikalitasnya tinggi dan juga dia bisa gabungin beberapa suara gitu. Gua hebat banget dah, efek-efeknya juga mantep. Next, dari AR Gamers, Satya or Rafli? Satya, gue demen banget, karena gue demen banget kalau orang itu ngebeat pakai hollow pokoknya yang kayak gini lah. Nah gitu ya, pokoknya pakai gitu-gitu gue demen dah, kayak Zero juga gue demen. Next, Barbar Gaming. Dilo or Codfish? Dilo, udah nggak ada lagi Dilo. Oke, next kita punya dari K Risti. Bang, favorit beatboxer dunia abang siapa dan sebutin keunikan kelebihannya, kenapa abang suka sama beatboxer tersebut, suka sama dia. Beatboxer dunia gue tadi udah juga jawab Wawat. Abis itu kalau kenapa kelebihannya, keunikannya, karena dia suaranya bagus, efek-efeknya enak, dan bisa gabung-gabungin suara itu, mantap banget. Lanjut, Sarap Udi. Pertama kali suka beatbox kapan? 2014 atau 2015? Week 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umur lu berapa bro? Umur gua sekarang 18 tahun. 18 tahun masih muda. Jangan 19, tahun 2000 soalnya.
Next, dari Lazy Star 77. Bang, 5.000 subs mau ngapain? Giveaway kaos beatbox. Ditunggu aja ya guys ya, gue lagi ngedesain. Ada satu kaos untuk satu pemenang. Yes, 5.000 subs ya. Oke, next. Dari Ardian Maulana. Apa inspirasi lu untuk buat channel YouTube? Oke, gue memang suka bikin video. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh, lo kalau belum tahu, gue dulu pernah bikin react to my old videos. Videonya di sini nih. Gue itu nge-react video-video gue di YouTube zaman gue kelas 5-6 SD gitu ya, 2010 2011 mungkin ya. Itu gue cacat banget, gila, nggak tahu editing, nggak tahu apa, main-main pakai rekam pakai handphone BlackBerry itu langsung kayak gitu. Emang gue dari dasarnya tuh gue demen gimana ya, ngomong depan kamera, gue demen ditonton orang banyak, pokoknya gue demen lah, pokoknya gue nggak tahu kenapa gue demen aja dari kecil, dari kelas 5 SD ya. Gue udah start upload YouTube, tapi nggak sering-sering gitu. Jadi kalau dulu masih pakai BB, dulu gue ngasih tips and trick games gitu. Cringe banget dah kalau gue lihat. Oke, next. Dari Sahrul BBX. Apa pernah pas lu beatbox di tempat rame terus dikomentarin orang lain dan komentarnya pedes semua atau nyakitin hati? Nggak pernah sih, soalnya kan gue kebanyakan beatbox battle waktu itu di sekolah palingnya waktu itu temen gue ngomong kayak gini, beatboxnya bagusan si itu ya, temen gue yang beatbox satunya itu ya biasa lah, itu kan selera orang, jadi nggak ada deh, jawabannya nggak ada. Next, tips cepet bisa beatbox. Niat, udah nggak ada lagi, niat. Lo harus niat. Gue juga dulu tuh pertama kali nge-beatbox, gue tuh niat banget sampai belajar beatbox sampai mulut gue tuh capek sendiri gitu, belajar BTK doang di tutorialnya Jakarta Beatbox ya. Itu dulu mulut gue sampai capek gitu tuh. Benar-benar baru sampai bisa itu. Tips cepet bisa beatbox apa? Niat. Next, dari Nachuan Dejawi. Oke, Alem or Nepo? Gua kurang suka teknik guys, sorry ya, aku nggak suka teknik. Aku sukanya yang kayak Nepom, lip bass, lip roll gitu-gitulah, efek pokoknya. Next, Can You? Bang, udah. Yuk. Kalau dijawab gua subscribe. Mana pertanyaannya bro? Next, Mr. Dean Arsandi. Kapan lu ikut Grand Beatbox Battle bang? Buset, gue ini apa ya? Gue cuma kayak beatbox entertain doang. Nggak bener-bener yang kayak apa tuh namanya? Kayak beatbox battle gitu. Enggak, gue soalnya masih cupu banget gitu. Gila, enggak lah. Nggak ada niatan mau kayak gitu. Tapi kalau suatu saat gue mungkin bisa, ya why not gitu. Siap. Oke, next, Matteo Alexander. Bang, kira-kira beat yang kayak gimana ya kalau buat perform di acara perpisahan sekolah? Nah, ini ada 3 atau 4 pertanyaan yang sama mungkin ya. Caranya adalah jangan pakai teknik-teknik yang berlebihan gitu. Mungkin teknik boleh, harus ada drop juga. Gue saranin sih kalau sendiri bawain yang melodi, kalau berdua mungkin cover lagu sih ya. Soalnya kan kalau sekolah itu kan kebanyakan cewek-cewek gitu, mana ngerti gitu beatbox kayak teknik-teknik kayak Alem gitu. Gue saranin ini buat orang awam, jadi bisa nikmatin semua gitu, beserta guru-guru lu misalkan gitu kan. Orang guru kayak gitu kayaknya mana ngerti beatboxan sih, jadi harusnya lu cover lagu gitu, jadi dia amazed gitu sama penampilan lu, boy. Oke, next, dari Bayarao Kai Kimochi. Aduh, Bayarao Kimochi. Bang, saya nanti mau tampil beatbox di sekolah, bagi tipsnya dong agar keren. Oh, ini sama ya, cuma dia minta tipsnya yaitu cover lagu dan jangan kaku di panggung gitu. Jadi harus ada body movement. Kalau beatboxer kaku kan jadi aneh gitu. Dari Sundava Fadila, lu bisa jago beatbox kira-kira berapa lama bang? Bisa jago beatbox, gua nggak jago tapi gua bisa gitu ya. Maksudnya bisa sampai benar-benar bisa itu untuk BTK-nya aja sebulan. Sebenarnya berapa minggu udah bisa sih, cuma yang K-nya ini gua nggak bisa. Jadi bener-bener bulat bisa BTK, terus gua mainin BTK pakai pattern yang gitu, itu sebulan, bener-bener sebulan. Tapi nggak jago, gua nggak bilang gua jago, sebulan. Next, dari Novorus. Bang, dari kapan lu belajar beatbox? Belajar dari mana? Kenapa suka nge-beatbox? Belajar beatbox tadi dari kapan? Dari 2014-2015. Pokoknya belajar dari mana? Tutorial Jakarta Beatbox.
Kenapa suka nge-beatbox? Karena gue ngelihat itu keren banget. Gue pertama amazed gitu, kok bisa gitu dari mulut bikin suara-suara kayak gitu. Iya, gue amazed aja gitu sama orang-orang gitu, dan gue pengen belajar. Karena belajar itu gue bilang gratis gitu di tutorial YouTube, dan itu bisa gue pelajarin sendiri tanpa beli alat-alat segala macam. Oke. Next, celebes tracking. Oke, Bang, punya pacar nggak? Udah, next. Saniah Dama. Kenapa milih jadi YouTuber? Kenapa nggak kerja aja? YouTuber emang itu pekerjaan ya bagi gua. Nggak tahu sih kalau mungkin ada orang yang menganggap YouTube itu sebagai pekerjaan. Oke, cuma kalau gua ini kayak hobi aja, Gua hobi ngedit, gua hobi ngomong depan kamera, gua hobi di shoot. Pokoknya hobi dah. Hobi ini dari yang tadi gue sebutin dari kelas 5 SD gitu. Jadi karena ada platformnya YouTube gitu. Karena platform jadinya gue milih deh jadi YouTuber. Daripada oceh-ocehan gue ini disimpan di file gue doang kan, mending gue salurin dan bermanfaat gitu kan. Gue bikin tutorial, gue bikin reaction yang fun gitu, buat lucu-lucuan aja gitu kan. Kenapa nggak kerja aja? Gue masih kuliah, jadinya ini kayak sebagai sambilan aja gitu ya. Tapi menghasilkan. Oke, next. Crispy GP. Oke. Berapa lama Bang belajar lip roll? Lip roll juga kayaknya sebulan atau nggak nyampe sebulan deh. Pokoknya lamaan beatnya Shogo deh yang double voice itu ya. Kalau yang lip roll agak sebulan kurang deh, nggak nyampe sebulan tapi 3 mingguan gitu. Tiba-tiba tuh kayak dapat sendiri gitu, kayak pas gua tarik gini langsung bunyi, jadi kayak hoki-hokian gitu aja. Next dari Ren Pedro Mourinho. Bang, kuliah udah semester berapa? Semester 2, masih baru lulus, baru lulus tahun semester 2. Nanti akhir ya ganti semester 3. Next dari Jumaidil Adil. Nepom or Kenny Urban? Nepom or Kenny Urban? Nepom. Tapi Kenny Urban juga mantep sih. Gue suka yang dia gitu. Gue suka itu. Gue suka sama Adi Petrote, dia keren banget itu. Jadinya gue pilih apa ya? Dua-duanya lah ya. Oke, next dari Syahrul Mawadi. Ukuran otong abang. Nih, diameternya segini nih. Ya, udah tahu kan? Oke, next dari AM Bahis. 1 juta subscribe atau 2 juta followers IG? Mendingan 1 juta subscribe. 1 juta subscribe karena kalau lu tahu sendiri di YouTube itu ada penghargaannya. 100.000 silver play button, 1 juta golden, dan 10 juta diamond ya. Dan dari hal itu gue demen banget dapat reward guys. Gue dapat reward. Kalau followers kan lu mau 2 juta berapa nggak dapet kan. Jadi gue milih 1 juta subscribe karena dapat reward, itu aja. Oke, segitu dulu deh video Q&A-nya. Udah habis pertanyaannya ya. Udah hampir terjawab semua. Kayaknya udah bener-bener terjawab semua dah. Bukannya hampir lagi, udah terjawab semua. Kayaknya udah gue ambilin dari berapa puluh komen itu. Oke, video Q&A itu tiap kelipatan 1000 ya. Misalkan 3000, 4000, 5000, 6000, 10000 gitu-gitu terus. Gue kelipatan 1000 gue open Q&A. Oke, segini dulu videonya. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye.